selamat siang. Ketemu lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya, gini ya. Aku tuh mau tanya, kan gini kan, kemarin tuh pas beli baju ini tuh sebenarnya nyariin yang ayahnya juga bisa pakai kayak serambit gitu. Tapi ternyata nggak ada ya. Sorry ya. Tapi kan ayah suka kan orang gini-gini kan? Suka, tapi ayah sebenarnya paling suka emang warna hitam. Bunda kalau pakai warna hitam tuh kelihatan lebih, wah gitu, gimana ya, gitu Bun. Muji sambil jatuhin tuh kadang-kadang gimana gitu rasanya. Tapi hari ini kita nggak ngomongin itu sih, kita ngomongin ISPA. Kita nggak ngomongin baju juga. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut ya. Akut atau atas Bun? Akut dong ya. Ayah tahu kan, kalau akut ada kronis. Kalau infeksi saluran pernafasan atas kan di hidung, keluhannya di atas bukan di bawah. Kalau bawah di paru-paru, Bu. Oh, bisa berantem nih kalau gini caranya nih, bisa sampai besok nih ceritanya nih akut apa atas. Nah, pemirsa nanti deh kita tanyain sama dokternya langsung barangkalinya sebetulnya akut apa atas sih ISPA ini, atau jangan-jangan dulunya atas atau dulunya akut. Bisa juga kayak gitu loh sebetulnya ya. Tapi sebenarnya ISPA ini bisa ada kaitannya juga dengan nih saluran pernafasan, kan kita bicara mengenai pandemi COVID-19. Oh iya, dengan sendirinya ya ke sana juga ya. Berarti kita mau ngomongin info corona ya. Jadi gini pemirsa, hari ini kita mau bicara mengenai yang namanya klaster. Klaster itu adalah kelompok di mana terjadi penularan. Jadi kalau penularannya udah lebih daripada 2, 3, 4 namanya kita sebutin klaster. Jadi udah pasti nih ada gerombolan, ada kelompok, nggak mungkin cuma satu. Nah ceritanya banyak nih klaster yang baru di Indonesia, termasuk ada yang namanya klaster rapat. Aneh kan? Jadi dibahas satu persatu, ini kita akan bikin bahasnya beberapa hari ya pemirsa ya. Ada yang cuma satu, maksudnya gini, rapat aja, atau misalkan pasar aja, misalkan pabrik aja, ada tuh tempat kerja aja. Tapi ada juga yang dia tuh multiple. Satu bikin banyak lagi klaster lain yang ceritanya klasternya agak berbeda. Kita ngomongin yang simpel-simpel dulu aja ya, yang satu macam. Nih, yang namanya klaster rapat itu. Ada si A, ini terjadi nih ya di Indonesia nih ya. Si A ini rapat nih ya. Dia rapat pagi-pagi sama sama sekitar 10 orang. Nah, waktu dia rapat pagi itu 4 orang positif gara-gara dia ternyata positif si A. Dia udah B, C, D, E tuh udah kena tuh ya. Ternyata siangan dikit, ini masing-masing orang yang berempat yang udah positif ketularan sama si A ini rapat lagi sorenya. Jadi sampai kemudian waktu sampai sore itu sudah ada satu kelompok besar rapat yang lebih daripada 100 orang yang positif. Itulah makanya sekarang dilakukan di WFH. Kemudian kalau mau rapat-rapat dia jangan tatap muka langsung, sebaiknya rapat-rapatnya pakai jalur internet aja, online aja. Nah, pemirsa buat besok kita akan bicara mengenai siapa yang potensi untuk jadi sumber penularan. Apakah saya termasuk, apakah Dok ya termasuk? Besok ya pemirsa ya. Ini ada klaster-klaster keluarga, klaster macam-macam nih, lebih banyak lagi nih Bun. Karena sekarang dokternya udah kelihatan. Nah, itu dia Dokter Mita. Dokter Prasna Pramita ya, dokter spesialis penyakit dalam. Tapi kita mau ngomongin mengenai ISPA. Oke, nggak apa-apa deh. Ini ilmunya pasti luar biasa nih. Selamat siang Dokter Mita. Aduh, ini Dokter Mita makin keren aja. Gregetan dia udah pakai masker aja masih kelihatan keren. Ya pemirsa, ini percaya nggak? Dokter Mita ini tampilannya seperti usia 20-30 tahun. Tapi ini udah punya cucu ya. Itu beneran nggak sih apa ngangkat cucunya? Bener dong. Oh bener. Taunya cucunya orang lain diangkat ya. Nah pemirsa, pertanyaan yang pertama buat Dokter Mita adalah, jadi akut apa atas si ISPA itu? Nanti jawabnya ya, kita jeda sebentar pemirsa. Ya jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Nah kita masih bicara nih tadi ya. Dokter Mita ya. Nah Dokter Mita, pertanyaan pertama dong kita ulang. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut apa atas? Bunda akut, saya atas. Mana yang benar nih? Kita lihat aja deh, nggak apa-apa. Jadi itu memang bisa aja dua-duanya sebenarnya. Tapi infeksi saluran pernafasan akut. Nah akut itu bisa saluran nafas atas, bisa saluran pernafasan bawah. Jadi harusnya akut? Iya, akut. Gitu amat sih. Iya deh. Oke. Tapi tetap aja, walaupun akut itu bisa di atas bisa di bawah. Jadi ayah nggak salah-salah amat ya. Dimaafin deh ya. Ya, Dok, kita mau bicara ISPA dari mananya sih? Berhubungan sama alergi juga kah? Iya, bisa berhubungan sama alergi, dengan batuknya, bisa juga dengan sekarang kan banyak juga dengan COVID-19 ya. Karena kalau ngomong sama Dokter Mita ini, Dokter Mita itu adalah konsultannya alergi imunologi pemirsa. Jadi jagoannya deh. Kalau ada orang-orang yang suka pilek pagi-pagi,
ntar dia siangan dikit nggak pilek lagi. Tapi kan sebel pas pagi-paginya tuh, apalagi zaman sekarang ya, namanya zaman COVID ya, orang pilek sedikit langsung awas COVID langsung gitu kan. Nah yang kayak gitu kan lebih ke arah alergi ya dok ya? Betul, Nah, betul. tapi bisa disembuhkan nggak sih dok yang Kalau gitu? alergi bisa dong kita sembuhkan, maksudnya kita cari faktor alerginya apa, lalu kita hindari faktor alergi tersebut, ya kita obati dengan anti alergi dan hindari pemicunya. Nah, Tapi kan dia emang tiap pagi aja, emang udah langganan, nggak ngapa-ngapain pun tiap pagi pasti tuh. Iya, berarti memang ada pemicunya. Misalnya contoh ya, dia alergi terhadap apa tungau debu rumah, kutu debu rumah. Berarti yang ada di kasur dia, di bantal dia, di ruangan, pokoknya di kamar dia itu yang kita harus vakum. Pakai sedotan karpet itu. Itu loh yang kita kadang-kadang barangkali nggak tahu nih pemirsa, nggak ngeh sebetulnya. Jangan-jangan di rumah kita udah jadi sarangnya tungau, debu ya. Jadi kalau sudah dibersihkan dan tetap masih ada alergi, mungkin ada alergi lain. Atau mesti pindah rumah, pindah kamar juga. Pindah rumah lah, pindah rumah. Aneh-aneh aja. Ganti Dok, kasur. ada slide nggak sih dok? Ada slide-nya? Ada slide-nya, aku punya slide nih ya. Ya, silakan Dr. Mita. Untuk tentang ISPA Ini tuh Dr. Mita ya. kenapa jadi tipis banget sih? Mengingatkan saya kepada presiden kita makin tipis aja. Oke, ini nih ada tentang Digeser, infeksi Dok, saluran pernafasan akut gitu ya. Nah, Nah ini kan akut. Nah apa sih sebenarnya infeksi pernafasan akut itu? Bisa pernafasan atas, bisa juga bawah, ya kan? Dan biasanya itu menular, gitu kan? Lalu juga dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit, berkisar dari penyakit tanpa gejala atau infeksi yang ringan sampai yang berat ataupun mematikan. Ya, dia tergantung dari penyebabnya sebenarnya. Bisa dari lingkungan, bisa juga dari pejamunya. Nah, termasuk nih yang termasuk ke dalam ISPA tuh kan dari common cold, sinusitis common cold tuh ya. ya flu-flu biasa itu Flu biasa, loh. ya. Seperti ya. flu-flu biasa, radang tenggorok akut ataupun laringitis akut ya. Dan pneumonia dan COVID-19. COVID-19. Semuanya dapat nih masuk nih. Iya, nah ini yang sering menyebabkan ISPA nih. Aduh, virus gambarnya apa aja. cantik sekali, tapi tidak ada yang cantik dari Gambarnya gambar ini cantik-cantik sebetulnya ya. bener. Semua kayak mahkota nih kan, kayak mahkota makanya namanya corona. Nah itu dari rhinovirus, dari respiratory syncytial virus ya, adenovirus dan lainnya, ini semua penyebab yang sering menyebabkan ISPA. Nah ini juga beberapa virus yang menyebabkan ISPA adalah yang tadi udah ketahuan ya. Kalau rhinovirus biasanya kan penyebab pilek, adenovirus juga pilek, bronkitis, pneumonia. Lalu bisa terjadi juga apalagi Epstein-Barr virus juga bisa pneumococcus yang menyebabkan pneumonia. Lalu ada jenis bakteri juga yang bisa menyebabkan ISPA, itu Streptococcus, Haemophilus, Corynebacterium diphtheria. Nah ini semua Jadi ini bisa. kita bicara ISPA itu kita nggak bicara cuma virus aja nih pemirsa ya, kita bicara bakteri juga. Nah bedainnya dia virus atau bakteri itu bisa kelihatan bedanya atau sama aja bentuknya ya, pilek-pilek Bentuknya juga, mirip-mirip. batuk-batuk aja gitu. Sama-sama juga, mirip-mirip juga Nah, keluhannya Dr. Mita, kan. saya mau tanya sedikit. Tadinya kita kan sekarang lagi tren mengenai virus ya. Tadi kan gejala itunya hampir sama. Tapi apakah memang sifat virus dan sifat bakteri ini sebenarnya gimana supaya masyarakat juga lebih jelas gitu? Ya, Sifat sebenarnya kalau bedanya virus dan bakteri. bisa sembuh sendiri, ya kan? Iya. Misalnya kita istirahat aja 3-5 hari, harusnya dia sembuh sendiri. Kalau virus tanpa pengobatan. Tapi kalau udah menuju yang lebih berat, ya kita harus pakai pengobatan yang lebih benar, Oke, lebih jadi baik. kita gitu. ulang nih, kalau virus itu kan berarti tubuh kita sendiri yang melawan si virus. Ya. Kalau bakteri itu ada nih obat yang namanya antibakteri, yang namanya antibiotik itu loh, Antibiotik gitu tadi. ya. Tapi nggak bisa antibiotik dipakai untuk virus kan, Ya, nggak karena bisa. nggak bisa mematikan si virus. Jadi kalau Kecuali- ISPA-nya karena virus, nggak ada tempat untuk diberikan antibakteri begitu. Sebenarnya begitu. Tapi pada virus kadang-kadang terjadi juga ada infeksi juga gitu. Double, kadang-kadang. Karena Mix, kombinasi ya. kan nih. Jadi kalau kita dalam keadaan udah sakit, sakitnya berat, segala macam bisa masuk nih pemirsa. Iya. Termasuk bakterinya juga awalnya virus, bakteri ikut masuk, jadi double nih, nggak cuma satu gitu Betul. ya. Nah ini gejalanya kan bisa batuk, bersin, pilek, hidungnya tersumbat, nyeri Itu kan tenggorokan. maksudnya biasa banget itu kan Iya. sebetulnya gitu. Normal banget kan, lalu nyeri otot. Nah ini kadang-kadang Apalagi nyeri otot. pegel-pegel. Ini saya dengerin kalau orang-orang yang kena COVID yang gejalanya ringan banget, gimana gejalanya? Terus Nggak bisa menjelaskan nggak ya? bisa gitu, terus gini, kayak mau dipijit aja gitu. Pegel-pegel Jadi gitu ya. pegel-pegel kayak orang mau Iya. dipijit, kayaknya udah Benar. wah udah waktunya pijit nih Benar. gitu. Jadi nggak kebayang kalau kemudian ada bawa-bawa virus COVID Iya, gitu. betul. Ya, nah ini Nah, kalau sekarang- gejala ISPA dengan gejala COVID ya, mungkin dokter bisa Oke, kalau yang menjelaskan dengan secara COVID itu, bedanya sekarang secara Memang kan bisa ada sampai bedanya. dengan apa tidak bisa mencium, Nah, tidak bisa itu membaui, anosmia ya. ya Anosmia. kan? Tapi kalau pegel-pegelnya pilek
bersin batuk sesek sama aja. Ya. Tapi artinya kalau ada gejala ISPA boleh nggak kita curiga juga karena COVID ini di era Itu sekarang? harus untuk saat ini karena lagi pandemi kita harus curiga. Semua Gitu. batuk, semua pilek, semua. Kadang-kadang kan kita batuk-batuk aja langsung, kamu COVID ya? Kamu COVID ya? Gitu Gak ya. usah gitu pemirsa, kemarin aja nih ya, Bunda tuh keselak, dipelototin sama si Ayah. Kenapa? Ya lu cuma keselak aja loh padahal. Sekarang tuh kayaknya batuk dan batuk tuh jadi kayaknya bahaya banget gitu loh kesannya. Semua orang langsung berpaling. Nah ini kan simptomnya coba kita bisa lihat kan dari susah nafas, batuk, kadang-kadang sesek. Ya kita bisa memproteksi diri kita dengan cara apa? Kita harus jauhi dengan orang yang sakit, ya kan? Lalu kita cuci tangan, jangan lupa air bersih dengan sabun. Lalu apalagi risk factornya adalah ya kita jangan kontak dengan orang sakit. Jangan juga atau kadang-kadang musim hujan ya jadi tambah. Nah, udah masuk nih kita nih sampai kita bahas lagi ISPA ini salah satunya adalah karena sudah musim hujan. Kemungkinan bahwa ketemu mataharinya agak lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau kedinginan ya di daerah yang lumayan dingin kita mesti pakai baju yang sesuai kali ya dok ya dengan sendirinya. Apalagi yang model-model nggak kuat dingin. Ya, Dokter Mita, saya mau tanya sedikit sebelum kita tutup di segmen ini. Kalau saya pernah mengalami, jadi malamnya sehat-sehat aja, tidur, malam juga dalam kondisi enak, nyaman. Begitu bangun, terus mulai terasa badan tuh ya linu-linu, greges, kemudian gitu maksudnya? Iya, jadi memang bisa secepat itu dalam tidur kemudian bangun. Nanti dijawabnya ya, Dokter Mita ya. Jadi sebetulnya kalau bicara virus itu, apakah kemudian gejalanya itu dadakan? Atau gejalanya sebetulnya kalau diurut-urut udah ada rasanya sebetulnya? Nanti dibahas pemirsa ya. Jangan lupa loh segmen 3, Anda juga boleh bertanya. Iya, pemirsa bisa telepon ke 5743476 untuk yang di luar kota Jakarta. Jangan lupa 021 574 3478. Tapi kita jeda dulu ya pemirsa ya. Kita akan kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Yes. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Masih membahas mengenai ISPA barengan sama Dokter Mita dan masuk ke segmen ketiga. Artinya udah boleh terima telepon loh. 5743476 021 5743478 plus ada IG ya. Ya, ada kita. Pemirsa bisa DM kita di indonesiasehat.tvri. Kita tunggu ya pertanyaan dari pemirsa. Tapi dijawab dulu pertanyaan dari Dok ya. Jadi Doknya ternyata katanya pasti itu zamannya belum ada aku loh. Nggak pernah kejadian kayak gitu. Tidurnya malamnya oke-oke aja. Pas bangun tuh langsung nggak enak. Bisa nggak sih dadakan gitu? Ya sebenarnya nggak bisa juga dadakan dong ya. Pasti kan udah ada sebelumnya kontak mungkin dengan yang lainnya. Atau kecapean kayak gitu kan mungkin kita nggak rasa. Atau stres tinggi kali ya. Apa tuh? Stres tinggi. Stres tinggi bisa juga. Oh karena waktu itu lagi mau waktu itu lagi mau ujian, memang kita habis belajar, beberapa hari kita belajar. Tapi rasanya sih siap-siap aja dah, udah selesai, udah ini terus tidur gitu ya. Tidurnya emang kurang beberapa malam. Tapi begitu pagi tuh bener-bener tangan lemes, kaki lemes, udah kepala pusing, udah mulai ada demam dan segala macam gitu. Udah langsung nyata banget gitu loh, saya kena flu nih begitu. Iya, berarti memang kecapean dari yang sebelumnya itu kan, jadi numpuk di saat udah itu. aku bilang, kalau ujian tuh nggak usah stres. Iya, tapi memang ya stamina di atas tubuh turun tuh virus langsung langsung bisa menyerang. Karena kan gampang sekali kan imunitas kita turun, terus dia ada gampang sekali terkena. Dan banyak virus yang hidup barengan sama kita nih pemirsa. Jadinya jangan heran kalau kemudian kita kena langsung begitu ya. Dan itu juga barangkali gini, satu orang sakit, nggak di satu tempat gitu, belum tentu dia menularkan seluruh orang. Karena kalau daya tahan tubuhnya bagus, ada yang ketularan, ada yang nggak ketularan gitu dengan sendirinya ya. Dok, ini ada faktor resiko ISPA. Nah ini faktor risikonya ISPA ya, bisa dari bayi, dari usia baru 6 aja mau bulan. pindah ke Kita angkat telepon dulu sebentar Dokter Mita. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelanggan kita terbaik kayaknya. Iya, silakan Pak Suherlan. Ya, begini Pak Dokter, Bu Dokter. Saya akan mengutip salah satu ayat suci Al-Quran, mohon maaf, hadis maupun usul fikih. Kulu dawain ala dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Ada yang sudah ketemukan, ada yang belum. Termasuk COVID-19. Mudah-mudahan ini PT Bio Farma di Bandung bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan kimia farma, juga beberapa perguruan tinggi, juga beberapa negara bisa ditemukan. Ya harapan kita ini Pak Dokter, ISPA juga
bisa disembuhkan. Apa betul apabila jeruk lemon dicampur dengan cairan bawang putih, termasuk juga madu dan jahe bisa menyembuhkan ISPA? Karena pemerintah pusat daerah ini baik APBN, APBD jebol dengan adanya COVID-19, juga adanya pilkada, termasuk banyaknya bencana. Itu harapan kita, mudah-mudahan kita, negara kita ini aman, tentram, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin. Terima kasih Pak Suherlan. Ya. Nanti deh kalau bicara mengenai mak itu ya, lemon, madu tadi. Lemon pakai bawang putih, ya, pakai macam-macam deh itu ya. Nanti kita tanyain sama yang jagoannya. Itu Dokter Pauline tuh nanti tuh. Betul nggak sih ini ketemu ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau ngomongin virus itu berhubungan sama daya tahan tubuh. Gitu kan ya Dok ya. Tapi ISPA itu bukan cuma virus. ISPA itu juga ada bakteri. Nah, ini ada faktor resiko daripada yang ISPA. Yuk kita sama-sama lihat nih siapa aja sih Jadi yang dari rentan. bayi usia 6 bulan ataupun anak di bawah 1 tahun, terus anak-anak yang lahir prematur atau yang punya riwayat jantung bawaan ataupun penyakit paru, lalu anak-anak dengan sistem Dok, kok bayi dari usia 6 bulan, di bawah 6 bulan malah nggak apa-apa? Iya, kalau di bawah 6 bulan biasanya kan mereka pasti masih benar-benar dijaga, ya kan? Gitu. Jadi yang biasanya barangkali daya tahan ibunya udah banyak juga dikasih ke anaknya kalau karena kan masih ASI eksklusif. Masih eksklusif. Begitu 6 bulan ke atas hati-hati warning ya. Lalu juga orang-orang usia lebih dari 45 tahun. Ya itu sih dong. Kita semua kena. Lalu orang dewasa juga yang mengidap penyakit paru obstruktif kronik ataupun gagal jantung progresif ataupun asma, juga dengan imun sistem yang lemah dan yang dikelilingi dengan pengidap yang bersin atau batuk ya, jadi kita juga akhirnya bisa terkena gitu kan. Lalu perokok aktif dan juga saat berada di tempat yang ramai dan tertutup. Nah, dari zaman dulu udah dibilangin loh, tempat ramai yang tertutup itu nggak bagus sebetulnya. Karena ventilasinya kan nggak ada ya, nggak ada udara yang lewat yang dan yang jadi masalah kalau kemudian kita tuh ada beberapa faktor, nggak cuma satu gitu ya. Ini juga, wah hati-hati. Dan juga kalau diagnosisnya gimana caranya ya, kita harus tahu dong gejala dari pasiennya itu apa, apakah ada demam, batuk, suara serak ataupun bau mulut. Dari pemeriksaan fisik mungkin kita dapat kemerahan di tenggorok ataupun pada bengkak di amandel kita, ataupun ada hidung kemerahan dan bengkak, juga serta terdapat benjolan di leher, kadang-kadang bisa seperti itu. Ya kita harus lakukan tes lab, CT scan kalau perlu, ronsen parunya, lalu swab hidung, tenggorok ataupun dahak. Kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Tati dari Surabaya. Silakan Ibu. Silakan Ibu Tati. Iya, ini dokter, saya mau menanyakan cucu saya dengan usia 2,5 tahun. Dia, ini loh dokter, pilek yang meler, itu nggak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter anak, diberikan obat racian. Jadi kalau minum obatnya beberapa jam hilang, terus kembali lagi. Terus dikasih ini obat apa ya untuk semprot yang hidung itu loh dok. Cuman namanya juga lupa. Itu pun kalau diberikan itu juga sementara beberapa jam, terus dia balik lagi gitu. Berarti dokter. belum selesai gitu ya. Ini ke dokternya baru sekali atau sudah bolak-balik ke dokternya, Bu? Sudah lebih dari 2 kali dokter. Baik, kalau gitu ya. Ini kayaknya cocok banget sama dokter Mita. Dokter Mita nih jagoannya kalau ngomongin alergi nih biasanya. Pasti langsung kepikirnya jangan-jangan gitu. Kita jawab ya Bu sebentar lagi ya Bu. Terima kasih Ibu Tati. Ya. Silakan. Jadi kalau 2,5 tahun dia timbul gejala seperti tadi, meler-meler terus, berarti pasti ada alergi, ya kan? Karena toh sudah kembali ke dokter, sudah diberikan racikan, tidak baik juga. Artinya ada sesuatu di alergi. Nah, kita harus cari tahu, kita tes alergi. Lalu kalau memang kita tahu penyebabnya, kita harus hindari. Contohnya tadi misalnya tungau debu rumah, ya kan? Ataupun udara terlalu panas ataupun terlalu dingin, itu juga harus kita hindari. Nah, ini menariknya ini bagaimana kita mencari tahu alerginya? Itu mulainya dari mana sih dok? Artinya kan banyak sekali kan benda yang di sekitar dia atau yang menyentuh maupun yang di maksudnya gini kan pasti pertanyaan yang pertama pasti kan nanya ke ibunya, ibu di rumah sekitarnya ada apa gitu ya atau dekatnya apa, itu kan cerita dari si ibunya. Ada nggak tes kita lakukan tes alergi ya, tes alerginya dari darah.
Namanya imunoglobulin E atau P. Ya, jadi kita periksa itu. Nah, itu bisa ketahuan tuh dari makanan, dari tungau debu rumah, itu semua kelihatan dari gimana situ. Dok? Kita bahas lebih jauh ya dokter. Misalnya gini, darahnya diambil. Misalkan oke nih IgE-nya tinggi gitu misalkan ya. Berarti yes ini alergi. Nah, bahwa ini alerginya adalah alerginya apa itu gimana pakai caranya? IgE atau P namanya. IgE atau P. Yang biasanya kan IgE total aja tadi jumlahnya tinggi, ternyata dia ada kecenderungan alergi. Kan alerginya apa? Oke, kita cari IgE atau P. Nah, pemirsa ternyata ya kita bisa cari lebih jauh nih. Jangan-jangan nih alerginya apakah makanan, apa lingkungan di sekitarnya, ataupun binatang piaraan juga sering. Binatang piaraan. Jadi masih banyak kemungkinannya, tapi paling nggak kita arahnya sudah lebih jelas. Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Kita akan jeda sebentar. Kita akan kembali saat lagi pemirsa di Indonesia Sehat ya. Sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Masih penasaran dong sama Dokter Mita? Tadi kalau Ibu Tati yang terakhir menelpon itu bicara mengenai ISPA, cucunya yang meler terus ternyata kemungkinan besar larinya ke arah alergi. Nah ini bagus banget nih slide yang di sini. Kapan harus ke dokter? Nah ini kadang-kadang orang diem-diem aja di rumah, ntar juga sembuh gitu ya. Kan kalau flu itu biasanya gini, dibikinin sop ayam. Udah tidur aja deh tidur, kayak gitu. Kalau nggak sop ayamnya mie instan panas-panas pakai cabai banyak gitu loh. Jadi pengen Bun, habis ini bikinnya Bun instan Bun. Nah ini gimana? Nah kalau kita ke dokter itu kapan sih saatnya? Nah kalau terjadi sulit bernafas, lalu bisa terlihat kan dari tulang iganya yang nampak saat bernafas tuh ada tertarik. Lalu atau terjadi muntah-muntah ataupun menjadi malas bermain anaknya. Lalu menjadi lebih diam dibandingkan sebelum sakit. Dan juga kadang-kadang muncul nafas bunyi gitu ya, seperti orang asma, mengi, bunyi gitu ya. Nah jadi kita perlu ke dokter. Ya dok sebelum pengobatan dok, tadi apakah boleh didiamkan di rumah dulu tadi sebelum ada gejala-gejala itu? Sebelum ada itu mungkin 2-3 hari bisa kita lihat dulu sih, kita istirahatkan dulu anak-anaknya gitu kan, bisa atau yang sakit. Lalu setelah kalau itu untuk anak, untuk dewasa ada bedanya nggak dok? Kadang-kadang kalau anak itu ibu-ibunya nggak mau lama kan nunggu. Dalam sehari dia udah nggak enak ya dia langsung bawa. Karena biasanya kalau anaknya yang sakit ibunya lebih panik. Iya pasti sudah jelas. Tapi kalau untuk dewasa kayak kita 3 hari biasanya kita tunggu gitu ya, terus baru kita ke dokter. Kalau untuk ISPA ada kata terlambat nggak dok? Artinya ini harusnya dari kemarin datang gitu, ada nggak kemungkinan kalau ISPA, hal yang menjadi kalau fatal? sudah sampai sesak nafas ya itu harus dari awal. Sebaiknya langsung ke dokter. Ceritanya panjang ya. Dok sebelum ke sana ya dok ya, ada beberapa pertanyaan, seru deh pertanyaannya ini dari Pak Hairiansyah. Apakah ada faktor genetik? Nah, namanya alergi memang salah satunya pasti ada genetik. Contohnya misalnya ibu, bapak dia punya asma, anaknya pasti 60-70% pasti akan ada yang asma. Jadi di keluarga ISPA itu kan macam-macam nih ya, gitu ya. Ada yang juga berhubungan sama alergi. Nah, kalau ISPA yang alergi, gitu ada ya. yang gatal-gatal, ada yang pilek bersin, hakim-hakim. Jadi tampilan gejalanya beda-beda. Beda-beda. Betul. Lalu ada yang asma gitu kan. Ada yang memang gatal bentol-bentol. Dok, ada pertanyaan lagi dari Kristo Kasa. Dok, kalau flu disertai batuk biasa, itu punya pengaruh nggak ya ke ISPA? Kalau punya batuk biasa. Flu disertai batuk biasa. Flu disertai batuk biasa. Ya bisa aja terus dia jadi ke ISPA. Nah ini flu sama batuk biasa aja udah masuk ISPA. Iya, udah termasuk sebetulnya ya. Ini tadi barangkali waktu pertanyaan awal nggak sebelum diterangkan mengenai ISPA-nya sendiri gitu. Terakhir dok, Akila Faza, adik saya terkena ISPA karena debu. Bagaimana cara mencegahnya? Berarti alergi terhadap tungau debu rumah. Bukan ISPA karena debu, enggak dong. Penyebabnya bukan debu. Kalau debu itu penyebab dari alergi. Ya kan, jadi dia karena ada tungau debu rumah, ya terus dia jadi timbul alerginya. Oke, ini kayaknya ada penanya lagi nih. Kita diserang terus nih, Dokter Mita serang pertanyaan nih, banyak pertanyaan. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang para dokter di studio. Selamat siang Pak. Dengan Soleh di sini. Saya juga di sini Pak. Yuk mari Pak. Pak Soleh, yuk. Iya. Silakan Pak Soleh. Mau tanya sama narasumber. Apa ini gejala alergi juga? Gejalanya kalau kita berbaring ke kiri,
hidung kiri tersumbat. Kalau ke kanan, hidung kanan tersumbat. Itu apa sebabnya, alergi atau bukan, bisa disembuhkan. Kalau disembuhkan dengan obat atau dengan operasi. Oh, baik. Terima kasih ya Pak pertanyaannya. Halo. Ya. Dokter Luna. Ya. Ini gimana nih? Kita udah konsumsi Wellmove, dokter laser, obat cacing dan semua deh, madu TJ yang Mbak Lula rekomen. Tapi kok nggak begini-begini aja ya. Baik Pak, terima kasih buat pertanyaannya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, berarti Bapak mah iseng. Itu mah iseng, pertanyaan kedua tuh iseng tuh. Jahil aja. Oke, kita pertanyaan yang pertama yang paling penting, kiri. Miring kiri kanan. Nah, berarti kalau dia apa namanya tengadah gitu apa dua-duanya langsung ini? Nggak, itu kalau kayak gitu mungkin memang di hidungnya bisa aja ada yang bengkok, ya kan? Bisa ada sinusitis atau apa, ya itu kita harus lakukan juga pemeriksaan dengan THT juga. Oh, jadi itu biasanya kalau yang seperti itu pasti ada konstruksinya yang nggak baik. Kemungkinan sinusitis juga tinggi loh Pak, kalau kayak gitu Pak, tidur kiri, nutupnya di kiri, tidur kanan, karena kumpul di situ semua berarti tuh cairan yang di sinusnya. Terus kan tadi apakah emang perlu operasi, ya kan? Ya kalau memang dia misalnya terlalu bengkok, jadi terlalu mengecil yang sebelah kiri, misalnya yang kanan terlalu kecil, biasanya dari THT disarankan untuk dibuka, diluruskan. Tapi sebelum ada tindakan banyak kok pilihan lainnya Pak, jadi pokoknya ke THT dulu, banyak pilihan lain sebelum lari ke arah tindakan atau operasi. Tapi kalau dasarnya semuanya itu ternyata alerginya yang membuat begitu, ya berarti hindari faktor alerginya, nggak perlu operasi. Balik lagi alerginya. Alergi lagi. Sebetulnya ya kalau nyari alergi itu susah gampang nggak sih dokter? Iya, kadang-kadang susah gampang. Alergennya kan kita sulit kan, ya kecuali dengan tadi tes darah ataupun tes tusuk kita juga bisa lakukan. Atau kalau untuk gata-gata kita lakukan tes tempel. Ya, tes tempel itu kita tempel plester dan bahan-bahan yang akan dilakukan tes itu, misalnya ada deterjen, ada karet, ada apalagi nikel, itu selama 2 hari kita tempel, lalu kita buka setelah 2 hari, kita lihat apakah di situ ada kemerahan yang ditempel itu. Nah, kemungkinan ada alergi terhadap bahan tersebut. Seru ya kalau saling ngomongin karet. Kok bisa karet gini loh pemirsa, kadang-kadang kalau yang ibu-ibu nih sering banget ya, cuci piring atau cuci baju. Nah, nggak kuat sama deterjennya nih. Bisa. Kadang-kadang terus pakai karet yang supaya nyucinya gampang gitu ya, kalau piring gitu. Ternyata nggak kuat juga karetnya. Atau karet itu bisa juga dari baju yang kita pakai, baju dalam misalnya, atau baju olahraga. Atau baju baju untuk berenang gitu kan, itu kan semua kan lateks kan. Nah, itu kan jadi mengetat Dan gitu. kalau sekali orang itu alergi dengan suatu bahan atau benda, itu akan selamanya begitu? Biasanya, atau bisa berkurang? iya begitu. Jadi selalu kecuali pasti dengan makanan. Kalau makanan bisa berubah-ubah. Tetapi kalau dengan bahan tersebut ya udah harus hindari udah seumur hidup. Kalau enggak akan begitu lagi. Untung kita ya enggak ini. Untung aku tidak alergi terhadap dok ya. Untung Bunda nggak alergi sama duit ya. Ya, paling bisa deh dok ya. Alergi sama duit, waduh kayaknya nggak. Kita ngomongin pengobatan aja deh. Kita ngomongin pengobatan aja gimana? Silakan. Oke, pengobatannya gimana dong ya? Kita bisa harus perbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak kita supaya lebih mudah keluar. Lalu konsumsi minuman lemon tadi ya kan yang ditanya, lemon hangat ataupun madu bisa membantu meredakan batuk kita. Kita bisa juga berkumur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorok, ataupun menghirup uap dari semangkuk air panas gitu ya, supaya dicampur dengan minyak kayu putih untuk meredakan hidung yang tersumbat. Lalu memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur, jadi kita pakai 2 bantal misalnya kan, untuk melancarkan pernapasan kita. Nah, ini yang di rumah nih yang bisa dikerjakan tadi ya. Nah, kalau ini udah ke dokter nih, kalau yang ini. Nah, selain itu pengobatan ya kalau kita perlu, kita pakai pegel tadi kan bangun tidur nggak kuat, ya kita bisa minum parastamol ataupun ibuprofen. Dan untuk meredakan demam dan nyeri ototnya, atau difenhidramin dan pseudoephedrine untuk tersumbatnya. Ataupun juga obat batuk, ataupun antibiotik kalau ispanya disebabkan oleh bakteri. Sebetulnya ada obat-obatan yang memang dijual di warung gitu ya. Selama memang boleh dijual di warung, diminum boleh. Tapi ingat ya, kalau yang di apotek itu jangan jadi dokter sendiri. Kita mesti jeda lagi nih ya. Dok, duduk lagi dok, nggak apa-apa ya dok ya. Aku jeda duduk dulu sebentar. lagi. Pemirsa, kita bicara mengenai ISPA yang kayaknya sederhana. Jadi banyak loh ceritanya ya, karena ISPA sendiri keluarganya besar sekali. Bicara mengenai makanan
makanan nanti dibahas lebih jauh ya. Kita akan jeda sebentar. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ini saking asiknya kita ngobrol nih ya. Karena biasanya kalau udah break itu pemirsa kita nggak berhenti ngobrol, apalagi si Ayah ya demen banget pertanyaannya banyak banget. Tapi sayangnya kayaknya Dokter Mita udah mesti pamit ya Dokter Mita ya. Aduh. Dokter Mita terima kasih banyak. Pokoknya semua yang berhubungan sama alergi kalau nyanyi Dokter Mita boleh kan? Boleh. Nanti kita undang lagi berhubungan sama alergi yang lain. Alergi tuh banyak loh dok ya ternyata. Termasuk yang berhubungan sama autoimun. Udah banyak yang minta. Kapan-kapan ya Dokter Mita ya. Dokter Mita jangan kapok-kapok ya untuk diundang kita ke sini ya. Terima kasih banyak Dokter Mita. Terima kasih Dokter Mita. Salam buat cucunya Dokter Mita. Gak cocok lagi punya cucu. Iya. Nah mana nih ya Dokter Paulin ya? Dokter Paulin. Nah itu dia Dokter Paulin. Dokter Paulin gak ketemu sama Dokter Mita loh. Iya. Sore. Ya silakan nih Dokter Paulin. Dokter Paulin. Kita mau tanya ya Dokter Paulin ya, kita bicara mengenai ISPA. Padahal kayaknya sederhana loh Dokter Paulin ya. ISPA itu kan ya infeksi saluran pernafasan yang namanya batuk pilek kan kita sering banget ya. Tapi tadi juga belum ada banyak pertanyaan yang berhubungan sama makanan dan minuman. Ada nggak sih makanan minuman yang ternyata memperberat malah? Yuk kita lihat di dapur yuk. Ya kita ke dapur yuk, silakan Dokter Paulin. Yuk. Ayah sepatunya baru ya? Iya, kan matching sama baju bunda. Oh gitu. Ayah kalau Dokter Paulin sih, Dokter Paulin, saya punya macam-macam nih Dokter Paulinnya seperti biasanya lah. Nah, pertanyaan pertama bukannya yang meringankan, karena kalau yang meringankan udah tahu deh. Nah, pasti ini jeruk-jerukan, buah-buahan. Iya, kayak sop ayam, tadi yang menghirup kayu putih, itu kan semua banyak yang tahu. Tapi kalau udah yang memperberat tuh ada nggak sebetulnya? Sebenarnya kalau kita ngomong yang memperberat dalam hal makanan, ini pasti yang berkaitan dengan alergi gitu. Jadi kalau misalnya seseorang ada alergi makanan tertentu, kemudian nggak tahu gitu kan, kemudian mengalami lagi ISPA lah misalnya seperti itu, itu makanan itu dikonsumsi, makanan itu bisa memperberat. Iya, kalau di anak-anak nih kan sering nih ya, kalau ada anak-anak mau makan permen, jangan makan permen nanti batuk, mau makan es krim jangan es krim nanti pilek karena gitu. Kan ini karena makanannya atau sebenarnya kalau menurut saya karena alerginya. Jadi misalnya nggak minum es krim misalnya pada saat batuk, dingin kan es krim itu. Sementara lehernya lagi ada radang di situ. Nah itu akan memperberat radangnya. Biasanya rasa dinginnya itu yang memperberat sehingga bisa dinginnya itu mengiritasi biasanya jadi gatal. Makin berat. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak, sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tapi kan kalau jadi nggak enak kan kasihan anaknya. Minum air dingin, es krim dan sebagainya atau memang makanan-makanan itu memang sebenarnya dia alergi, misalnya coklat, misalnya kacang-kacangan. Kacang itu juga kalau dikonsumsi lagi kondisi batuk, gitu ya, itu kan banyak ininya ya, serpihan-serpihannya itu yang bisa merangsang iritasi lagi jadi lebih hebat. Nah, jadi pemirsa ternyata banyak sekali orang juga yang memang tidak kuat sesuatu, ujungnya keluarnya dalam bentuk batuk ya, alergi itu sebetulnya. Jadi tidak benar ya bahwa permen bikin batuk, es krim bikin pilek karena gitu ya, nggak benar itu. Tapi yang pasti kan tadi karena virusnya ya kalau ISPA itu. Jadi memang ada kumannya, cuman si es krim, air dingin atau apapun juga itu dia bisa memperberat karena mengiritasi. Menurunkan ya. Oke, Dok, berarti kalau kita lagi ISPA itu ya kita makan apa sih Dok tambahannya? Tadi kan sop ayam oke lah ya Dok, panas-panas. Enak sama instan. Yang anget-anget kan, yang nyaman gitu, yang bikin lehernya tuh enak. Tapi kalau yang gitu. cabai gimana Dok? Yang kan gini Dok ya, kalau kita makan yang cabai yang pedes, misalkan Mami saya langsung meler tapi langsung sembuh. Rasanya lega gitu ya. Cabai itu sebenarnya vitamin C-nya tinggi loh, cabai itu. Tinggi. Di dalam cabai itu vitamin C-nya tinggi. Vitamin C untuk ISPA dia akan bisa memperbaiki karena dia bisa meningkatkan imunitas kan sebenarnya. Vitamin C. Kemudian misalnya apa tuh yang ada di sini, brokoli ini juga vitamin C-nya tinggi. Seperti tadi yang ditanyakan, ada bapak-bapak yang menanyakan bagaimana kalau mengkonsumsi jahe. Jahe. Ya, seperti itu, jahe, bawang putih itu kan ada satu zat di dalamnya yang sifatnya sebagai antioksidan, termasuk juga madu. Itu dalamnya ada antioksidan. Antioksidan itu terhadap pengaruhnya terhadap ISPA, dia akan bisa
menurunkan proses inflamasinya, mengurangi proses inflamasinya sehingga bisa mengurangi gejalanya. Nah, kalau menyembuhkan sih pasti ada obat khusus ya, misalnya antibiotik dan sebagainya. Seperti di dalam bawang putih itu juga ada zat yang bersifat sebagai antibiotik loh. Seperti itu juga bisa memperbaiki. Ternyata banyak juga loh pemirsa dari sayur-sayur, dari bumbu masakan yang bisa yang kita temui sehari-hari dan nggak perlu mahal itu bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sebetulnya sih yang paling penting kalau udah sakit ya nutrisinya harus terpenuhi dengan baik. Dan ini kadang-kadang kalau lagi sakit ISPA kan selera makan, nafsu makan juga menurun. Nah ini tadi mesti divariasi ya makanannya supaya ada timbul selera lagi timbul. Iya, keluar lagi dia mie instan. Kalau si ayam ya dok ya. Pokoknya kalau dok ya itu ya kalau udah mie instan ya udah aja nggak apa-apa gitu kayaknya ya. Pakai cabai banyak-banyak. Tapi kalau saya boleh sarankan mie instan itu misalnya memang hobi banget ya. Jadi nggak bisa. Ya mesti harus bener lah cara ngolahnya. Gimana? Misalnya mesti dicucinya mesti bagus. Artinya direbus 2 kali biasanya ya supaya zat-zat yang air ada pertamanya dibuang ya. Baru dibumbuin tuh. Kemudian mesti harus tambahin dengan sayur-sayuran. Kemudian juga ada proteinnya misalnya ayam atau daging. Jadi gini pemirsa. Jadi memang jadi makanan lengkap begitu. Jadi kalau lihat kalau di iklannya mie instan itu kan di bungkusnya tuh ada gambarnya tuh. Ada ayamnya, ada sayurnya, nah mesti kayak gitu supaya nutrisinya betul-betul kayak kan di dalam kemasannya cuma bumbunya aja ya, ada sama cabenya. Loh itu kan tambahan ya Nah, dok kalau misalnya kayak protein harus ditambahkan tidak dok? Protein memang harus cukup ya dalam kandungan sakit nutrisi kan ya pasti ya. Harus cukup untuk mengejar ya. Protein itu sifatnya dia untuk memperbaiki sel-sel yang lagi sakit tadi, memperbaiki meregenerasi ya. Untuk supaya menjadi sehat lagi. Seperti biasa pemirsa kita selalu kasih pilihan protein dalam pilihan yang cukup banyak dari mulai tempe, tahu, daging, ikan, ayam. Ikan nggak perlu salmon ya, bisa kembung, bisa selar, bisa apapun boleh lah sebetulnya. Kemudian telur pun kita kasih telur macam-macam di sini. Ada telur ayam kampung sama telur asin, telur bebek ini telur kayaknya telur kampung ini. Ya kampung ya. Kemudian juga sebenarnya ada telur puyuh. Kalau telur puyuh tapi mesti hati-hati ya dok ya. Kandungan kolesterolnya gitu. Tapi kalau tidak punya kadar kolesterol yang tinggi ya silahkan saja asal tidak sering-sering gitu kan. Jadi variasi makan pokoknya tetap harus diutamakan variasi makan. Jadi kita tuh jangan hanya mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, makanan kesukaan. Sebaiknya makanan itu kita konsumsi secara bervariasi, ada hewani, ada nabati. Tujuannya apa? Kalau kita mengkonsumsi ada hewani, ada nabati, kita tidak terlalu banyak memasukkan ke dalam tubuh kita zat-zat yang kurang bagus begitu sehingga jadi seimbang. Intinya kalau dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang sebenarnya gizi sehat dan seimbang. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, kita selalu menampilkan sayur yang beraneka ragam ya warnanya, sama buah juga beraneka ragam. Jadi kalau mau lengkap katanya ambil rujak sama asinan dong katanya. Karena kalau asinan pasti nggak cuma satu macam. Aduh, kalau asinan lagi pilek enak banget nih lagi flu bun. Asinan itu kan semua sayurannya kan sayuran mentah ya? Iya mentah. Sebenarnya sayuran mentah itu lebih lengkap ya ini ya kandungan vitamin mineralnya itu nggak hilang. Tapi kalau sudah diolah kan kandungan vitamin mineralnya kan banyak yang terlarut di dalam kuah. Nah termasuk juga penguapan itu yang juga menanyakan ini dok, gado-gado itu lebih baik dikukus atau direbus katanya. Lebih baik dikukus. Lebih baik dikukus. Lebih baik dikukus karena kalau direbus mineralnya akan larut di dalam air dan akan dibuang. Tapi kalau dikukus dia tidak akan hilang. Jadi ada vitamin sama mineral yang larut dalam air nih pemirsa. Jadi kalau pertanyaannya dikukus apa direbus, yuk kita kukus. Walaupun barangkali gampangan rebus ya main cempung-cempung ya. Tapi ya, kukus aja ya gitu. Termasuk tadi juga biasanya dokter Pauline mengingatkan daripada di blender atau di jus lebih baik dikunyah biasa. Dikunyah biasa. Tapi kalau daripada nggak makan ya nggak apa-apa deh di jus juga. Saya tuh udah gitu loh. Tapi buat anak-anak ya udah. Levelnya pasrah ya bun. Iya daripada enggak ya udah deh nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita jus itu jus jeruk dimasukin juga. Kadang-kadang ada kale yang dimasukin nggak ketahuan kan. Karena rasanya tetap rasa jeruk ya. Jadi ibu-ibu nih
yang model kayak saya, anaknya susah banget disuruh makan sayur atau buah, dibikin jus aja, masukin segala macam. Di jus apa di blender nih? Di blender, bukan Nah, di jus, di blender. Karena kalau di jus itu seratnya hilang. Kita tidak dapat seratnya, padahal serat itu sangat penting sebagai prebiotik kan. Ya memang jadi ini kalau tuh jaga stamina, jaga daya tahan tubuh, nih faktor makanan, istirahat, olahraga, ini memang semuanya harus dilakukan secara kontinu tiap hari, jangan sesempatnya. Jadi baik ya, kita mau kesimpulan nih akhirnya ya, udah tinggal 1 menit loh ya. Jadi bicara mengenai ISPA yang kayaknya ringan loh pemirsa, ISPA itu ternyata banyak ceritanya, pilihannya juga. Dari alergi, virus sampai bakteri. Dari yang barangkali ringan sampai ada yang mesti masuk ICU karena COVID-19 pun masuk ke dalam ISPA di sini ya. Ya, jadi ini pemirsa harus pertahankan daya tahan tubuh, yaitu nomor 1 mempertahankan dengan mengonsumsi makanan yang seimbang ya, kemudian istirahat cukup dan jangan lupa olahraga. Plus protokol kesehatan dong. Protokol kesehatan harus tetap, iya Bu. Terima kasih diingatkan. Kan? Walaupun takutnya sama COVID-19, pakai protokol kesehatan begini ya, pemirsa sebenarnya kita sudah memutus rantai penularan banyak penyakit ya, bukan cuma COVID-19. Terima kasih banyak loh Dok. Dan terima kasih banyak buat semua yang sudah bertanya, mudah-mudahan semuanya sudah terjawab dengan baik. Terus kalau ada yang ketinggalan gimana ya? Ya, yang ketinggalan pemirsa bisa saksikan rekamannya di channel YouTube TVRI Nasional. Nah, besok nih topiknya menarik pemirsa. Kita akan bahas masalah mengenai gangguan kesuburan. Ada loh ya. Yang anak pertamanya lancar banget, baru nikah langsung hamil. Pas anak kedua susah. Nah nanti kita bahas semuanya ya. Yang mau bertanya boleh langsung IG. Ya, bisa DM kita di indonesiasehat.tvri. Oke, pemirsa saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 di TVRI Nasional. Karena Indonesia Sehat, sehat itu asik. Salam.